Dulu Ayah Sofia dulu pernah dapat kiriman juga dari pendeta. Kami bilang, nggak apa-apa, kami senang dapat satu kardus besar. Membagi-bagi kitab itu sudah terjadi sejak 1871. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini bukan fitnah, ini bukan penghujatan, dan bukan penistaan. Geser ke bawah cari sejarah, Ustaz. Saya ingin bagikan ini dulu, Oh Ustaz. ya, baik. Ada foto-foto menarik ternyata. Boleh. Seorang anggota Yayasan Gideons meletakkan sebuah Alkitab dalam suatu kamar hotel. Pemrakarsa Adalah orang Kristen. Ini referensinya bukan Ustadz Kainama ya? bukan Referensinya adalah resmi ya? Britannica. Dari langsung websitenya Britannica. Lihat pojok sebelah kanan. Diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini Bible. Ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajar kan ya? Ya. Tulisannya sebelum Al-Fatihah itu dan atau sebelum surat awal tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bible. Nah, ketemulah ini. Ya, coba. Saya bacakan gimana? Boleh lah. Kan itu Bible. Ya. Da, bla, 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 bla. That's a good little girl. That's a good little boy. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di tanah, di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Ayah Sofia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Ayah Sofia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berada di Jakarta saat ini explore tentang studi perihal Al-Quran kuno dan lain sebagainya. Nah, ini ada bersama Ustadz Kainama, Masya Allah. ada Bapak Ahsan, ada Ibunda Hajah Sarpini, ada Ustadzah Halimah, Ustadzah Etika Nur, dan seterusnya, dan semuanya alhamdulillah. Kali ini kami akan membicarakan santai tentang tema besar yang kali ini sedang trending, yakni perihal mulai dilarangnya Ustadz, orang kaum muslimin
membaca Alkitab, Iya. membaca Biblos Iya. atau Bible. Banyak komentar-komentar dari saudara kami Kristen, bapak-bapak para pendeta, pastor dan seterusnya yang melarang agar kami supaya berhenti membaca Bible. Padahal dulu Bible itu dibagi-bagikan gratis kepada kaum muslimin Iya. ya di seluruh Indonesia, terutama di pedalaman-pedalaman itu banyak sekali, kerap kali ada program bagi-bagi Bible gratis, terutama ke pedalaman dan ke pesantren-pesantren. Barusan tadi kami menghubungi putra dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Pak Pendeta SI. Kami menyampaikan, karena dulu ceritanya saya cross check lagi, bahwasannya dulu awal mula Bapak Pendeta SI itu murtad adalah sejak dibagi-bagikannya Bible gratis ke pesantren tempat beliau mengajar. Nah, Bible-nya kurang lebih waktu itu seperti ini, bentuknya seperti ini atau seperti ini, dari salah satu pendanaan program salah satu lembaga dari kekristenan. Nah, ini dibagi-bagikan gratis. Satu pondok pesantren waktu itu tempat Bapak Pendeta SI mengajar dibagikan 1.400 eksemplar ke seluruh santri-santri. Nah, setelah Pak Pendeta SI itu menerima adanya program bagi-bagi Bible gratis itu, yang datang itu dari lembaga kekristenan waktu itu datang. Nah, kemudian ketika Bapak Pendeta SI punya masalah dengan pimpinan dari pondok pesantren yang terkemuka itu, punya masalah internal lah. Iya. Kemudian ada masalah hati dan seterusnya, sehingga Bapak Pendeta SI ini merasa dia ditinggalkan dan akhirnya dia butuh ada pencerahan baru. Akhirnya dia menghubungi orang-orang yang pernah datang ke pesantren terkemuka tersebut yang bagi-bagi 1.400 Bible tersebut. Setelah menghubungi, adanya komunikasi, terjalin komunikasi, dan akhirnya karena memang waktu itu katanya Iya. orang-orang Kristen yang menyokong Bapak Pendeta SI waktu itu karena terhubung kembali, itu sangat baik katanya, sampai Pak Pendeta SI dikasih rumah dan seterusnya. Iya, betul. Nah, akhirnya Bapak Pendeta SI dalam waktu cepat beliau akhirnya murtad masuk Kristen dan sekarang menjadi pendeta, mewartakan tentang kekristenan dan kerap kali menjelek-jelekkan Islam tanpa data. Iya. Nah, ini awal mulanya. Dulu Bible dibagi-bagikan gratis, ya, sampai ke pedalaman-pedalaman. Dan ini contohnya salah satu Bible-nya. Nah, ini yang kecil-kecil ini umum. Dulu Ayah Sofia dulu pernah dapat kiriman juga dari pendeta. Kami bilang, nggak apa-apa, kami senang dapat satu kardus besar, isinya ratusan ini Bible kayak gini kecil-kecil. Nah, yang dibagi-bagikan ke pelosok-pelosok desa, Iya, yang kayak gini. Betul. Nah, ini tulisannya kecil-kecil gini. Nah, ini Ayah Sofia dulu pernah dapat kayak gini, dan kami bagikan gratis juga ke santri-santri yang butuh pembelajaran kristologi, karena Iya. memang Bible harganya mahal. Jadi kalau bapak-bapak para pendeta yang butuh bagi-bagi Bible gratis, tolong kita aja. kirimkan ke kami. Ke kita Kami aja. Percuma kalau ke desa-desa, ke pelosok-pelosok pedalaman, nanti sama mereka nanti biasanya dibuang. Iya, iya. Karena takut Iya. takut saya nggak mau baca. Iya. Bahkan ada salah satu kiai di Malang itu, Ustadz, dulu katanya, saya takut baca ini katanya, Iya. takut murtad. Oh, iya. Karena kenal dengan Ayah Sofia, Iya. kenal dengan Ustadz Kaina Malu di YouTube dan seterusnya. Sekarang saya udah baca nggak ada masalah. katanya. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Nah, daripada ini dibagi-bagikan gratis ke desa-desa, mending tolong dong dikirimkan kepada kami. Hubungi nomor kami 08233 121 6100. Nanti Bible ini akan bermanfaat dan akan kami bagi-bagikan gratis juga ke santri-santri yang belajar kristologi. Karena Iya. banyak yang mengeluh nggak punya uang, saya mau beli Bible, butuh Bible buat belajar, tapi uangnya nggak ada. Beli itu kemana? Pinjem kemana? Biasanya saya mau pinjem Bible nih, Iya, pinjem ke betul. siapa gitu. Pinjem ke Ayah Sofia ada nggak? Ya, kami kasih. Nah gitu.
hasil dari dikasih para pendeta. Iya. Terutama juga kepada Bapak Pendeta Ferdinand dulu yang ngasih kayak gini gratis. Kami senang, kami bagi-bagikan. Nah, alhamdulillah akhirnya dulu dibagi-bagi gratis Bible, tapi sekarang sudah mulai dilarang. Umat muslim mulai dilarang oleh Bapak para pendeta, tolong jangan baca Bible nih, tolong nggak usah bahas Bible begitu. Karena kemarin termasuk intinya yang Pak Lamsen Naibaho, Pak Lamsen Naibaho juga sering mengirim pesan kepada kami lewat WhatsApp dan seterusnya, nggak usah baca-baca Bible, nggak usah bahas-bahas Bible. Nah, terutama yang kemarin sempat pertemuan dengan kita kan, diskusi, ada Pak Ucok Panggabean waktu itu juga. Nah, itu Pak Lamsen Naibaho sebagai wakil dari Kristen menyampaikan kepada kami, tolong nggak usah baca-baca Bible, baca Al-Quran Anda sendiri saja, begitu. Nah, ini ada apa sesungguhnya ya Ustadz tentang mulai adanya pelarangan kaum muslimin membaca Bible ini. Padahal ini kan publik, ranahnya publik, semua orang disarankan untuk membaca, karena ini milik publik. Bagaimana orang tertarik ke Kristen sementara dilarang untuk membaca, mempelajari. Nah, di kampus-kampus itu ada Fakultas Ushuluddin. Fakultas Ushuluddin itu legal, dilindungi oleh negara, dan itu studinya adalah membahas tentang ilmu perbandingan agama atau comparative religion. Di sana juga membuka kitab-kitab agama lain, termasuk kitab-kitab agama kebatinan, termasuk Bible. Semua dibaca begitu. Nah, kemudian kalau di STT itu ada Islamologi, mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak kami larang. Kalau mau baca Al-Quran silahkan. Nah, banyak juga para pendeta yang menyusup masuk pondok pesantren, menyamar begitu, akhirnya masuk Islam. Begitu Ustadz, termasuk yang kemarin itu mantan misionaris, yakni Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Beliau akhirnya dulu awalnya program dalam rangka masuk pesantren untuk penyusupan begitu, tapi beliau akhirnya masuk Islam jatuh cinta. Kurang lebih 6 kawannya. Nah, dari 9 yang dikirim kalau nggak salah itu 6 orang masuk Islam. Kepada Ustadz Kenama dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan dan puan guru yang ada di sini. Tahun 1978 itu terbuka kepada khalayak ramai umum bahwa program misionari di Republik Indonesia dinyatakan gagal total. Siapa yang menyatakan, Ustaz? Itu adalah salah seorang, saya tidak bisa sebutkan namanya, salah seorang pemimpin utama dari namanya Misi Zending Indonesia, pernah dengar? ZENDING. Misi Zending yang ada di Indonesia. Nah, kenapa Zending yang ngomong? Karena memang pewartaan atau misionari atau pekabaran di Indonesia, disebutnya pekabaran Injil di Indonesia, itu diawali dulu namanya adalah Netherlands Bijbelgenootschap, NBC. NBC ini adalah embrio untuk jadinya lembaga Alkitab Indonesia di Indonesia. Namanya Netherlands Bijbelgenootschap. Nah, Netherlands Bijbelgenootschap tidak pernah memikirkan akibat dari pemberian ini, Ustadz. Emang dipikirin? Tidak, dia bagi saja. Dia bagi saja. Masalah orang baca, mempelajari lalu jadi Kristen, itu tidak. Itu apa? Tidak, bukan misinya. Sekali lagi, membagi-bagi kitab itu sudah terjadi sejak 1871 sampai 1931. Tahun 1931 itu karena sudah ketahuan oleh orang-orang Muslim yang cendekiawan. Mereka dapat, orang dapat apa sih? Dapat sini saya baca. Dia baca, dan karena waktu itu masih dalam bahasa Belanda kebanyakan, rakyat jelata tidak bisa baca, percuma juga dia ambil, dia simpan.
Nah, para cendekiawan Muslim, loh ini bahasa Belanda, loh ini Bible. Cuman dia tidak bilang sama orang yang dikasih. Akhirnya dipelajari. Nah, tahun 1931 itu sudah ada warning dari negeri Belanda. Apa itu? Warningnya bilang begini, pekabaran serta misi pengkristenisasian di Indonesia gagal. Kenapa? Karena tidak masuk ke wilayah Islam. Akhirnya timbul istilah de Bume nog niet handen dengan itu yang apa, Van de Beel itu yang apa, pohon. Dia bilang Islam itu seperti pohon. Kalau mau dirubuhkan ini, ambil kayu dari pohon ini, lalu bikin kampak. Baru ini pohon ini bisa ditebang dengan kayunya sendiri dan baru rubuh. Pakai mesin apapun, pakai kampak apapun, kalau bukan kayunya berasal dari sini, apa dari apa pohon keislaman ini, the Bume apa pohon itu dia tidak akan rubuh. Nah, artinya apa? Artinya cara yang pertama adalah propaganda, kedua adu domba. Nah, tahun 1978 orang kepala pimpinan, salah satu pimpinan tinggi bilang di Indonesia kristenisasi gagal. Kenapa? Masih ada Islam. Jadi Islam itu menjaga Nusantara ini dari pemahaman yang salah. Sudah ya, ngerti ya? Nah, apa hubungannya dengan bagi-bagi? Tadi Ustadz Ipung tanya, ini apa gunanya kalau gitu? Kalau cuma untuk dibagi Ustadz, dia kok rela buang-buang? Itu namanya propaganda. Propaganda apa? Bahwa mereka tidak pernah kehabisan uang. Bagi terus, mau dibaca mau enggak kayak apa, dibagi aja. Terutama nanti dapat sasarannya, pengaruhnya kepada pimpinan-pimpinan Islam. Pimpinan Islam turun mentalnya. Kenapa? Ini orang udah tahu gagal tapi dia masih bagi terus. 1.000, 1.400, 2.000 Bible dibagi gratis. Walaupun dia tahu bahwa itu akan dibuang, tidak akan pernah dibaca, tidak mempengaruhi iman Islam. Kenapa terus dilakukan? Ini propaganda, brainwashing gitu. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti diberitakan. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati karena kami tidak pernah kehabisan uang. Nah, orang-orang terutama ada muslim-muslim yang lemah iman akan sering didatangi oleh para agen yang membagikan ini. Sekali lagi, muslim yang punya jabatan tinggi di Indonesia akan sering didatangi ini. Dan muslim ini jadi merasa tahu ini orang banyak duit ini. Dia akan masuk ke orang muslim yang jabatannya tinggi itu dengan mempengaruhi gini. Kalau tidak dibaca, gimana kita bagi-bagi terus? Tolonglah berikan masukan pengajaran tentang ini kepada murid-muridmu. Contoh yang tadi pesantren, 1.400 dibagi pesantren. Tidak semua santrinya baca. Tapi dia ulang lagi, datang ke situ lagi, datang lagi. Dia kasih uang buat pimpinannya. Pimpinannya yang diracuni. Pimpinannya menyebarkan. Sudah nomor 2 tuh. Pertama propaganda. Kedua itu seperti apa? Memberi pengaruh, brainwashing dengan iming-iming uang. Apalagi muslim banyak yang jatuh pejabat karena uang. Sudah, oke, 2 poin sudah selesai. Saya masuk sebetulnya ke intinya. Apa ini Gideons? Ini di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Gideons ini apa? Kita selalu lihat lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah bagi gratis. Kenapa? Mahal. Oh ya, mahal. Tapi Gideons tidak pernah berhenti, bikin lagi. Namanya di Gideons. Ustadz boleh ketik? Gideons tulisannya pakai S, internasional. Saya mau kasih tahu satu hal, Gideons internasional. Tolong bacakan Ustadz. Internasional adalah suatu organisasi Kristen evangelikal yang didirikan pada tahun 1899 di Janesville, Wisconsin. Aktivitas utama Yayasan Gideons adalah membagikan salinan Alkitab secara cuma-cuma. Pembagian Alkitab ini merupakan kegiatan global yang berlangsung di 201 negara dan dalam sedikitnya 107 bahasa. Organisasi ini terutama dikenal dari salinan Alkitab gratis di kamar-kamar hotel maupun motel. Nama organisasi ini diambil dari tokoh Alkitab Gideon yang dicatat riwayatnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Oke, lanjut Ustaz. Nah, pembagian Bible gratis di Republik Indonesia
di Nusantara sudah sejak tahun 1800-an dan dianggap gagal tahun 1931, namanya Zendelingen Conferences in Oost-India. Sekali lagi, Zendelingen Conferences in Oost-India. Dinyatakan gagal. Tapi mereka terus lagi berusaha hingga 1978 yang tadi saya bilang, misi Sending menyatakan bahwa gagal. Tapi diteruskan lagi dengan yang namanya program spektrum C1 sampai C6. Ada namanya spektrum C1 sampai C6. Itu dijalankan. Dan Sampai sekarang itu. sampai sekarang. Dan tahun 2024 kemarin sudah keluar hasilnya gagal lagi. Tahun 2023 keadaan persentase agama Kristen di Indonesia itu masih 10,3%. 10,3. Tahun 2024 7,65. Turun. 7,65. Saya pernah buka sama Ustadz Dani dan Ustadz Daniro. Itu Kristen Presentasi. plus Katolik. Kristen saja. Oh, Karena belum Kristen Katolik. tidak bisa disatukan dengan Katolik. Oh iya. Tidak bisa. Oke, lanjut ya. Ustadz Ipung sudah baca tadi ada namanya lembaga yang tidak pernah habis uangnya. Namanya The Gideons International yang membagi-bagi dan tadi sudah dibacakan. Saya akan ajak Anda lebih jauh lagi, lebih dalam. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini bukan fitnah, ini bukan penghujatan dan bukan penistaan. Geser ke bawah cari sejarah, Ustadz. Saya ingin bagikan ini dulu. Oh Ustaz. ya, baik. Ada foto-foto Boleh. menarik ternyata. Boleh. Seorang anggota Yayasan Gideons meletakkan sebuah Alkitab dalam suatu kamar hotel. Jadi dia meletakkan di kamar hotel, ditaruh ya. Dan di rumah sakit di Laci juga ditaruh. Iya. Oh ini juga. Bagian dalam kamar nomor 19 di Central House Hotel yang beralamat 1005 ini dan seterusnya bla 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 di kota Bush Kobel ya, Wisconsin. Ya, dipelihara dalam keadaan seperti pada bulan September 1898 ketika ketua pendiri Yayasan Gideons bertemu di sini. Oke, Sudah. sejarah ya. Sejarah. Ya, saya bacakan sejarah. Jadi Ya. diklik pemirsa juga bisa ikuti ini. Sejarah ya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1899 di YMCA Ya. yang terletak di kota Janesville, Wisconsin oleh dua orang pengusaha yang sedang bepergian dan secara kebetulan berbagi kamar di Central House Hotel di kota Bush Kobel, Wisconsin. Mereka mengeluhkan karena tidak sempat membawa Alkitab dan tidak berhasil mendapatkan salinan Alkitab di hotel tersebut. Kedua orang itu menyempurnakan ide mereka untuk menyediakan Alkitab secara cuma-cuma di kota Beaver Dam, Wisconsin. Ya, Wisconsin. Pelaksanaan ide itu dimulai pada tahun 1908 dengan penempatan sejumlah salinan di kamar-kamar superior hotel di Superior, Montana. Oke, sudah tahu ya? Iya. Oke, naik ke atas sejarah itu tadi. Ada satu nama yang penting sebagai cikal bakal di sejarah. Oke. Ada singkatan di situ yang sangat penting karena ini adalah cikal bakal berdirinya yang namanya Lembaga Gideon. Namanya YMCA. Ya, YMCA. YMCA. Sebentar. Ya. YMCA itu adalah rumah singgah untuk para gelandangan dan orang-orang yang nggak punya rumah. Homeless. Ya. Homeless dan jobless di Amerika Serikat. Itu awalnya di Inggris, di Belfield. Jadi ada satu tempat untuk menampung orang-orang yang para pemabuk, para gelandangan dan para tidak punya rumah, tunawisma. Ya. Pemabuk, tunawisma, gembel begitulah ya. Nah, kalau di Amerika itu diadaptasi dari Inggris. Namanya YMCA. Apa itu YMCA? Young Men Christian Association. Sekali lagi, Young Men's Christian Association. Ini. Namanya YMCA. Nah, kehebatan YMCA ini berlangsung berabad-abad sampai dengan keberhasilan mereka yang mendorong diterbitkannya eksemplar-eksemplar kitab Bible Perjanjian Baru Gideons. Ya. Nah, kita sekarang lihat YMCA Ya. ya
YMCA, kita cari di Google, Ya. YMCA, jadi YMCA definition tapi di Song and Meaning Dance. Ya, Geser. saya Ya. ngetiknya caranya gini, cara ngetiknya. YMCA gay Heeh, anthem heeh, definition heeh, spasi Britannica. heeh, Nanti keluarnya yang ini. heeh. YMCA songs Meaning? ya, song meaning ini dan seterusnya itu. Klik. Ini, klik. Nah, nanti keluar terus. YMCA itu apa sih anthem? Ya di blok aja itu di bahasa Indonesia kan gampang. Gampang ya. Ya, di blok dari sini sampai ke sini. Ya, kita salin. Heeh. Klep. Nah, kemudian kita masuk ke Google Translate. Tempel. Ini ada apa ini sebetulnya ini? Nah, ini. Nih, saya bacakan. Silakan. Lagu kebangsaan kaum gay menginap di YMCA itu menyenangkan, ya Rob. Mereka punya segalanya untuk dinikmati kaum muda. Anda bisa nongkrong dengan semua lelaki. Hampir sejak dirilis, YMCA telah dianggap sebagai lagu kebangsaan kaum gay karena liriknya berbicara tentang pengalaman banyak orang LGBTQ. Di tahun 1970-an, beberapa anggota grup dan tim produksi Village People adalah kaum gay. Pemrakarsa adalah orang gay. Ini referensinya bukan Ustadz Kainama ya. Bukan. Referensinya adalah resmi ya. Britannica. Dari langsung websitenya Britannica. Ini minta tolong di zoom lagi. Ini Britannica. adalah referensinya bukan dari Ustadz Kainama, Bukan. tetapi langsung dari website Britannica. Dan ini websitenya orang Kristen, bukan websitenya orang Islam. Iya. Kalau websitenya orang Islam, ya enak saja nanti bisa dibelokkan Iya. bebas kan. Tapi Iya. kalau ini websitenya saudara kita Kristen memang. Oke, baik. Demikian, Ustaz. Nah, persoalannya Ustadz, Iya, ini ada persoalan baru Iya. terkait tentang salah satu gagalnya proyek bagi-bagi Alkitab Bible ini, yang masyarakat ini tidak ada ngaruh, Iya, ya. tidak ada pengaruh. Mau dibagi-bagi berapapun, masyarakat pedalaman banyak yang nggak percaya. Oh, ini apa sih? Ini bukan kitab. Iya. Nah, katanya orang pedalaman. Iya. Loh, kenapa kok dianggap bukan kitab? Iya. Karena bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Atau ini yang dibagikan gratis juga ini. Ini dibagi-bagian gratis. Satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Iya. Nah, sedangkan orang-orang kampung, ya, Iya. orang-orang Islam sejak lahir dididik dengan bahasa Arab Iya. sebagai salah satu bahasa ibu Iya. dari orang-orang Indonesia. Termasuk bukti adalah orang-orang Indonesia dulu ada namanya sastra Melayu, Nah, di mana novel, Iya. puisi, surat menyurat, Iya. itu juga dimulai dari tulisan-tulisan sastra Melayu, yakni Arab tapi Melayu. Melayu. Huruf Arab tapi Melayu. Arab bacaannya bahasa Indonesia, Iya. atau pigon Arab bacaannya bahasa Jawa, ya. Nah. Atau Arab tapi bacaannya bahasa sesuai dengan bahasa sekitar, daerah Iya. sekitar. Nah, ini karena dianggap tidak berbahasa Arab, Iya. sehingga mereka menganggap bahwa loh, ini sepertinya bukan kitab suci. Yang kitab suci gimana? Kitab suci itu harus bahasa Arab. Iya. Nah, seperti kitab kuning dan seterusnya. Iya. Akhirnya terbitlah juga Bible yang dibagi-bagikan gratis dalam bentuk Arab Indonesia. Iya, Jadi betul. kanannya Arab, kirinya bahasa Indonesia. Ustadz K, komentar Ustadz. Ya. Untuk kekalahan mereka adalah sejak awal mereka datang ke suatu tempat yang kadarullahnya sudah ada umat Islam di situ. Ya. Mari kita buktikan sendiri. Kita tinggal surfing aja di website. Kita surfing aja di website. Zaman sekarang sudah gampang surfing di website. Ya. Kita akan menemukan bahwa negara yang tidak ada umat Islamnya atau negara yang umat Islamnya minoritas itu biasanya moralnya hancur.
Orang begitu banyak membanggakan Amerika Serikat, Ya. negara superpower, itu Kristen, apalagi saudara kita Kristen, membanggakan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara paling hancur di muka bumi ini. Buktinya? Philadelphia zombie itu cuma ada di Philadelphia. Iya. Mabuk, tidak sadarkan diri, seperti itu, berjalan seperti hewan. Itu warga Homeless. negaranya. Homeless, banyak Iya, homeless. dan itu warga negaranya. Kehancuran pemerintahan apabila dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun terhadap warga negaranya yang seperti itu. Negara tidak ada buat mereka. Negaranya hancur. Amerika adalah negara penghutang paling besar di muka bumi ini. Penghutang. Dan Amerika adalah negara yang satu-satunya yang memiliki tempat perjudian dan prostitusi terbanyak di muka bumi ini. Iya. Las Vegas. Satu padang pasir itu dirubah jadi tempat maksiat. Tidak ada tempat seperti itu. Dan ketika Islam masuk, maka Islam memperbaiki semuanya. Kembali kepada pertanyaan Ustadz, yaitu Ya. temanya bahwa apa maksudnya Bible dalam bahasa Arab? Maksudnya cuma satu, adalah untuk memberikan kesan. Mereka sudah tahu mereka kalah. Kenapa? Karena apa? Mereka sudah tahu pekabaran Injil gagal total. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berani menyematkan original teks dari Biblos. Original teksnya dua, Yunani, Ibrani. Jika mereka mendampingkan, perhatikan muslimin wal muslimah rahimakumullah, tolong diperhatikan. Kenapa mereka tidak mau mendampingkan bahasa Yunani, bahasa aslinya, justru bahasa Arab? Begini, ketika disandingkan bahasa aslinya original teks dalam bahasa Yunani, maka mereka akan ketahuan mengambil seluruh nama-nama sesembahannya orang-orang pagan Greka, para penyembah Zeus, para penyembah Pseudo, para penyembahnya Hermes, para penyembahnya Apollo, dan semua dewa-dewa Yunani, Greek mythos gods, ya, dewa-dewi Yunani, goddess, ya. Ketika mereka menyandingkan Bible mereka dengan bahasa Ibrani, mereka akan habis dituntut oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi sampai detik ini tidak pernah rela ikhlas memberikan kitab mereka dijadikan perjanjian lama. Nah, akhirnya apa? Mereka ambil bahasa Arab. Itu dia mulai. Disandingkan sebelah kanan bahasa Arab, sebelah kiri bahasa Indonesia. Padahal tidak pernah Bible itu bahasa aslinya bahasa Arab, original teksnya. Betul. Yunani dan Ibrani. Paling mentok-mentok bahasa Latin. Kenapa tidak ada bahasa Latin di situ? Karena ketika bahasa Latin ada, maka nama Tuhannya akan berubah dari Allah menjadi Zeus. Oh iya. Begitu kan? Contoh, Ustadz buka yang tadi kita bicarakan. Ya. Yesaya 28 tanda bagi 10 dalam kurung MSG. Yesaya 28.210 MSG. Search, kemudian pilih yang ini, Bible study, Bible study ini. belajar Bible. Nah, ketemulah ini. Ya, coba saya bacakan gimana sih? Boleh, Boleh. boleh lah, kan itu Bible. Ya, da, ya, da, bla 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 bla. That's a good little girl. That's a good little boy. Ya, Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Cobalah kita berpikir secara logika. coba saya buka yang normal bisa nggak Ustaz? Boleh. Ini MSG ini apa ini? MSG. The Message, versi Alkitab The Message. Sah, masih dipakai sampai sekarang. Ada. Negara mana itu? Di mana-mana yang berbahasa Inggris. Oh. The Message masih dipakai. Bla 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 kan bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Coba diterjemahkan aja. Coba kalau yang normal tuh Yesaya. Itu kitab Yesaya. Coba Yesaya. 28.210. Coba saya bacakan. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ini. Ada yang ngerti maksudnya itu? Orang bingung. Ini nih, ada yang versi Selabiar Ustaz. Ya apa? Selabiar tuh begini. Nah,
Karena ada perintah demi perintah, perintah demi perintah, baris demi baris, baris demi baris, sedikit di sini, sedikit di sana. Ini versi Salapier. Coba saya penasaran versi bahasa Inggris. Iya, silakan. Ini. Ini. Indeed, the will here meaningless. Ini. Gibberish. Senseless. Babbling. A syllable here. A syllable there. Itu. Coba Tidak bisa apa meaningless. Ya, saya penasaran Ustaz. Saya buka yang Arab Ustaz ya. Iya. Oh, kalau Arab kitab suci Mobi ya. Oh, li'annahu amr ala amr. Amr ala amr. Fardun ala fardun. Fardun ala fardun. Huna qalil, hunaka qalil. Maknanya ini Ustaz. Maknanya masih blur. Apa ya? Apa maknanya? Berdasar kepada dada Iya. bla 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 agar ini punya arti, maka diberikan asumsi oh dada ini sebetulnya ini loh. Kan apa ini? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lebih tua daripada lembaga Alkitab Indonesia kan? Iya, iya. Ya dong. King James Version itu tahun 1611. Iya, iya. Indonesia ingin memaksakan, Alkitab bahasa Arabnya juga ingin memaksakan. Iya. Cuman dicari bahasa Arabnya apa? Dada bla 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 bla. Ini apa? Karena tidak bertemu maka dimasukkanlah amr. Iya, iya. Belum tentu dada bla 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 itu amr. Jadi artinya makin bertabrakan. Ya. Begitu ya? Iya. Itu yang- Qalil, hunaka qalil. Apa coba maknanya? Kan tidak ada bermakna. Tidak bermakna. Meaningless. Di sini sedikit, di sana sedikit. Apa itu? Iya. Apa itu maksudnya? Kan tidak bermakna, meaningless artinya. Iya. Itulah yang ingin saya sampaikan, Ustadz Ipong, bahwa dari berbagai sisi yang diupayakan oleh saudara kita tersayang Kristen Katolik Ya. di bumi Indonesia ini Ya. untuk Dulu pernah Ustaz ada Bible bahasa yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini, Coba Ustaz. tulisnya gini, MT Sinai, MT spasi Sinai Sinai, Codex Codex P151. P151. Ya Kemudian udah. sudah. Kemudian kita klik yang ini Ustaz ya. Iya. Yang ini MT Sinai. Nah, ini. Kemudian kita lihat yang mana? Iya, geser ke bawah, Geser ke bawah. lihat bentuk bukunya dulu. Nah, Bentuk itu. bukunya seperti ini. Iya, Kemudian, itu tahun 867. wih, Iya, lalu lihat yang itu, diperbesar aja. diperbesar. Lihat pojok sebelah kanan. Wih. Diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini Bible. Ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajar kan ya? Iya. Tulisannya sebelum Al-Fatihah itu dan atau sebelum surat awal tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bible. Tulisannya halaman pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk apa Ustaz? Untuk menyesatkan umat Islam. Mereka tidak bisa lagi pakai cara menceritakan Yesus adalah Tuhan, Yesus penuh kasih, damai sejahtera. Kita kalau ikut Yesus selamat masuk surga. Udah nggak laku. Bagi-bagi Bible nggak laku. Pakai cara bahasa aslinya dia, apalagi nggak laku. Oh Tidak laku. iya. Pakai bahasa roh berapa terus kayak kerasukan, nggak laku. Dikasih uang umat Islam nggak laku. Setiap ada tema awal selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan. Ini kan awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, halaman kedua ada tema baru lagi. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahimnya itu bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Oke, dalam sekarang tema. kecilin terus geser ke bawah. Iya. Kecilin, geser ke bawah. Ya. Nah itu geser lagi. Nah itu Ya. ada. Tolong dibaca itu apa? Itu tuh. Oh iya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Paulus ila al-Ibraniyin. Terus Ya. ke bawah.
Al-Ishah At-Tasi' wa Arba'un. Ya, ini kitab Paulus. Kitab Ibrani. Ya, Pasal ini 4. Surat Paulus untuk Jemaat di Ibrani. Jemaat di Ibrani. Iya, kitab Ibrani kalau sekarang. Baik, kita akhiri. Kita akhiri. Pemirsa, Kesimpulan. terima kasih. Kesimpulannya, tetap berada pada jalur akal sehat, Iya. tetap berada pada jalur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Amin. tetap bersaudara, tetap menjaga silaturahim. Iya. Silaturahim itu begini, Iya. ya. Dan tetap kita berada pada jalur kecerdasan. Kalaupun ada yang bagi-bagi Bible, terima. Iya. Terima dengan baik, pelajari dengan baik, tidak usah dibakar, tidak usah dibuang, Naam. ya. Dibaca tidak apa-apa. Ya. Insya Allah Anda semua kaum muslimin, semakin Anda mempelajari Bible, Insya Allah. semakin Anda dekat Insya dengan Allah. Allah, Insya Allah. semakin Anda akan dekat dengan Islam. Amin ya Allah. Semakin Anda yakin masuk Islam, mantap masuk Islam. Insya Allah. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين